saya dengan teman-teman lain berada di Mahkamah Konstitusi, di mana melaksanakan hak konstitusi 5 OP, ID, IBI, IAI, PPNI, IAI, semuanya kita melaksanakan hak konstitusi kita untuk melakukan uji formil dengan sebutan Judicial Review Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Nantikan kita penyerahan bukti di dalam gedung ini. Terima kasih. Sama dokumen? Enggak. Sampai banyak bener ini. Jasmin mana Pak? Yang belum tanda tangan. Dokter Buki. Ini ada lagi ya? Itu video itu. Video. Kita pun kadang-kadang toleran masuk. Alhamdulillah menjelang sore ini sudah masuk pendaftaran Judicial Review uji formil Undang-Undang 17 2023 mewakili Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan dengan nomor registrasi PU 1815. Semoga langkah-langkah ini kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik bagi bangsa dan negara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan wartawan yang sudah menunggu cukup lama karena ternyata ada kendala teknis pada saat kita registrasi pendaftaran harus online dan ternyata di online kami alhamdulillah semua terdaftar. Jadi perkenalkan, saya Dr. Nesa Praduma. Saya dari Konsulat Ikatan Indonesia sekaligus juga mewakili juru bicara Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia, yang pada hari ini Selasa 19 September 2023 telah mendaftarkan melalui kuasa hukum kami, yaitu Jurnal Amas Office, Pak Joni mendampingi kami terkait dengan uji materi uji formil Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini sudah terdaftar, ini bukti registrasinya, sudah terdaftar uji formil Undang-Undang nomor 17 tahun 2023. Dan mungkin kami menegaskan teman-teman juga sudah menerima siaran pers. Ini dari PPNI, kemudian dari Ikatan Bidan Indonesia, ya mungkin yang dari PDB berang. Jadi pendaftaran uji formil ini adalah satu hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi terhadap proses pembentukan
perundang-undangan ini, khususnya Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana dalam proses mulai dari penyusunan hingga pembahasan, kami melihat adanya cacat formil dalam pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023, dan berdasarkan banyak jurisprudensi yang diajukan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji formil, kami 5 organisasi profesi terpanggil untuk mengajukan uji formil ini karena semata-mata terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak hanya kepentingan organisasi profesi, tapi yang terpenting adalah kepentingan seluruh rakyat. Karena Undang-Undang 17 tahun 2003 ini mengatur hak yang fundamental bagi seluruh rakyat, yaitu hak sehat. Oleh karena itu, kami organisasi profesi kesehatan yang selama ini telah berkontribusi terhadap bangsa negara, bersinergis dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pembangunan kesehatan, terutama di saat pandemi, mungkin terbukti kami berkolaborasi dengan pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang 17 tahun 2023 ini, kami merasa perlu untuk menguji formil undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita akan melihat perkembangan dari persidangan lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi terkait dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi terkait dengan meaningful tetap didengar di Mahkamah Konstitusi. Kami organisasi profesi kesehatan sangat-sangat yakin bahwa hakim konstitusi akan diproses ini seadil-adilnya karena sudah banyak jurisprudensi yang ada. Jadi mungkin itu pengantar singkat dari kami. Mungkin dari teman-teman yang lain dari KKNI, silakan menambahkan. Dari Ikatan Bidan, dari Bang Jadi selaku kuasa hukum, silakan. Ya, pertama terima kasih kepada MK yang sudah menerima kami dan memfasilitasi dengan proses yang sangat modern dengan online dan juga secara langsung. Kami selaku kuasa hukum dari 5 organisasi profesi, Ikatan Dokter Indonesia, PDGI, PPNI, Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia mengajukan uji formil terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang disahkan 8 Agustus 2023, yang diundangkan 8 Agustus 2023 dalam Lembaran Negara tahun 2023 nomor 105. Uji formil ini karena tentunya diuji dengan batu uji Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa yang menjadi alasan permohonan. Ada 7 alasan. Yang pertama adalah prosesnya ini tidak melibatkan ketentuan sebagaimana pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, karena prosesnya harus melibatkan pihak-pihak DPR, Presiden, dan DPD RI. Yang kedua adalah meaningful participation yang tidak terpenuhi. Meaningful participation itu bukan cuma kata-kata, ia adalah hasil dari putusan MK tentang partisipasi, keterlibatan dan partisipasi bermakna dari masyarakat terdampak dan yang berkepentingan. Bahkan 5 mobil ini bukan cuma terdampak dan berkepentingan, namun adalah aktor yang melakukan tugas pemenuhan to fulfill hak atas layanan kesehatan pasal 28 ayat 1. Jadi meaningful participation dengan 3 hak untuk didengarkan, right to be heard, yang kedua hak untuk dipertimbangkan, consider, yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan explain, mengapa diterima, mengapa tidak, atau mengapa diabaikan. Yang ketiga alasannya adalah bahwa proses pembentukan Undang-Undang 17 tahun 2023 ini tidak ada fitur formil putusan-putusan MK. Jadi putusan MK sebagai fitur resmi yang harus menjadi unsur formil dalam rumusan sebuah undang-undang, termasuk undang-undang kesehatan. Yang keempat adalah adanya penghambatan dari proses pembahasan dan pembentukan undang-undang ini. Itu kita sampaikan dengan bukti adanya surat edaran kepada ASN untuk tidak terlibat dalam pembahasan RUU Kesehatan, dan itu harus disampaikan kepada resmi.
1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah proses ini membahas pembentukan undang-undang kesehatan tahun 2023 ini harus memenuhi format dan bentuknya, dan ini nanti akan kita elaborasi. Dan yang juga tak kalah penting adalah adanya langkah sungsang dalam tanda kutip. Undang-undangnya belum disahkan, tetapi proses pembentukan aturan turunannya sudah diindikasikan dimulai dengan fakta-fakta yang kami sampaikan. Itu kira-kira alasan formil, belum substansi, belum material, dan proses itu tentu kita ingin uji sebagai bukan cuma untuk melaksanakan hak konstitusional dari para pemohon, PDPI, PPNI, IBI dan IAI, tapi ini adalah dalam rangka tanggung jawab kita, kami juga selaku bagian dari masyarakat untuk menyokong kepatuhan kepada putusan-putusan MK yang mestinya menjadi pertimbangan di dalam pembuatan undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang 17 tahun 2023. Kita berharap prosesnya akan menyumbangkan proses meaningful participation sebagai cara yang paling demokratis yang sudah dilahirkan dari putusan MK. Mari kita benihkan, kita syukurkan, dan kita hidup-hidupkan putusan MK dalam hal pembuatan undang-undang sehingga meaningful participation menjadi konstitusi yang hidup. Jika itu penjelasannya, mudah-mudahan bermakna. Kita berharap prosesnya akan berlangsung segera karena ini adalah uji formil, maka dalam jangka waktu sekian lama harus diputuskan dan harus ada kepastian hukum formil pembentukan undang-undang ini konstitusional atau tidak, kita harap dari putusan MK. Kami percaya dan menaruhkan harapan besar publik Indonesia, MK akan melakukan yang terbaik demi menjaga konstitusi, menghidupkan konstitusi dan budaya berkonstitusi. Terima kasih. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, kenapa kok akhirnya 5OP ini mengajukan uji formil bukan material? Kan seperti yang kemarin sempat diproteskan lah ya. Itu kan juga banyak materi yang sebenarnya ingin jadi catatan terkait dengan undang-undang. Tapi kenapa kok akhirnya dipilih uji formil bukan uji material itu? Kemudian yang kedua, ini kan sekarang ini kan sedang berjalan pembahasan atau mungkin public hearing untuk RWP yang dari Undang-Undang Kesehatan. Apakah berarti ini sekarang posisinya tidak mau terlibat dalam public hearing yang sekarang sedang berjalan 5OP ini, atau seperti apa? Ya, jadi memang kalau dalam uji materi itu kan ada ya uji formil dan uji material, dan MK sendiri sudah membuat beberapa keputusan, salah satu jurisprudensi bahwa ketika ada yang mengajukan uji formil maka untuk sementara waktu tidak ada proses untuk uji material. Oleh karena itu kami mengajukan uji formil dulu. Sedangkan uji material itu akan dilakukan karena banyak sekali pasal-pasal di dalamnya yang juga kami nilai merugikan secara konstitusional atau berpotensi merugikan konstitusional. Tapi tentunya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan ini yang sekian banyak pasal itu, tentu masing-masing OP ada pasal yang sama-sama merugikan, baik bagi OP maupun masyarakat. Ada juga yang hanya merugikan satu OP atau beberapa OP. Ada juga mungkin hanya merugikan beberapa komponen masyarakat yang lain. Jadi tentunya untuk uji material akan terbuka banyak pihak yang nanti akan menguji pasal demi pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan. Tetapi tentu kita akan menunggu dulu uji formil. Dan kami berharap sih Mahkamah Konstitusi akan memutuskan seadil-adilnya terkait dengan uji formil karena sudah sangat-sangat nyata cacat formil dalam pembentukan perundang-undangan. Nah, kalau ditanya terkait dengan penyusunan RPP hari ini, kita diundang OP, tetapi tentunya untuk memberikan masukan, kami kalau diminta oleh pemerintah memberikan masukan, kami akan memberikan masukan terkait dengan RPP. Tetapi belajar dari pada saat pembahasan RUU sendiri, di mana ada public hearing juga, ada masukan-masukan juga yang diberikan oleh OP, tapi ternyata tidak diakomodir, maka takutnya proses yang sama akan terjadi juga pada saat penyusunan RPP. Apalagi kita lihat banyak sekali komponen yang dilibatkan, ya, bahkan banyak sekali pasal-pasal yang dibahas di RPP yang lebih banyak daripada Undang-Undang Kesehatan itu sendiri. Tentu harusnya pemerintah harus lebih bijak lagi dalam penyusunan RPP ini. Tapi posisinya berarti tetap memberikan masukan ya di publik. Kalau kita diminta berikan masukan, kita berikan masukan karena harus dipahami bahwa
ketika undang-undang itu sudah terbit, maka berlakulah asas bahwa ketika undang-undang itu sudah ada di lembaran negara, maka setiap warga negara harus tunduk. Ya, itu pertama yang harus kita pahami bersama. Dan kami OP tunduk terhadap asas tersebut. Tetapi uji formil kan tidak kemudian ditutup, walaupun harus tunduk terhadap undang-undang, tapi uji materi atau formil di Mahkamah Konstitusi kan tidak ditutup, terbuka bagi setiap warga negara. Jadi hari ini kami menjalani hak warga negara, hari ini kami menjalani kewajiban warga negara. Bahwa kita fokus ke uji formil karena itu dimungkinkan oleh konstitusi dan kita punya alasan sangat cukup untuk bisa mendapatkan kabar baik dari uji formil itu. Jika uji formil ini berlangsung dan dikabulkan, maka uji material sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah ambiar sebuah hal selaku substansi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa akhir dari sebuah bentuknya undang-undang tidak berarti menghilangkan makna prosesnya. Jadi proses uji formil itu sebagai due process of lawmaking itu bukan cuma prosedur, tetapi substansi negara hukum itu sendiri. Dan itu adalah bagian yang dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh jurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang legal participation, tentang uji formil, dan kami merasa uji formil adalah jalan yang paling tepat secara juridis konstitusional untuk menguji apakah valid pengesahan dan pengundang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020. Jadi kita berharap uji formil adalah menjadi jalan kita untuk mendapatkan hak konstitusional kita atas keadilan. Tapi satu lagi juga kami harus sampaikan bahwa melakukan uji formil atau uji material di Mahkamah Konstitusi itu jangan disalahartikan sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Tidak. Ini semata-mata menjalankan hak-hak konstitusi. Jadi yang dilakukan oleh organisasi profesi kali ini adalah menjalankan hak konstitusi. Bahkan banyak pakar-pakar mengatakan yang mengajukan uji materi atau uji formil di Mahkamah Konstitusi adalah bentuk menjaga konstitusi itu sendiri. Jadi ini adalah salah satu tanggung jawab kami organisasi profesi untuk menjaga konstitusi dan melindungi rakyat. Bagaimana jika kemungkinan ada hasilnya ditolak dan upaya dari organisasi profesi lain yang Ya, organisasi profesi ya belum bisa ini kan. Belum bisa berandai. Tapi pada intinya gini, organisasi profesi selama ini terus berbakti pada bangsa negara. Mau ada undang-undang apapun, kita selalu bersinergis dengan negara. Jadi bukan berarti proses hari ini kemudian kita tidak mau terlibat dalam pembangunan kesehatan dan lain-lain. Tanggung jawab dari organisasi profesi adalah terus berbakti, terus mengabdi kepada masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa hari ini, dan itu tertera dalam ADRT setiap organisasi. Untuk saya ada beberapa pertanyaan. Tadi pengacara menyebutkan ada 5 alasan ya Pak ya, kenapa mengajukan ini. Itu yang pertama terkait dengan adanya penghambatan, salah satunya surat untuk ASN yang tidak boleh ikut terlibat dalam pembahasan. Kedua itu yang adanya aturan turunan yang sudah dibuat dulu. Ini kan apakah boleh itu bukti itu ditunjukkan kepada kami untuk mungkin meyakinkan juga pembaca bahwa memang ada seperti ini. Kedua, ini saya lihat tidak ada ketua OP gitu kan yang datang, itu kan alasannya seperti apa dan apakah ini menghambat untuk proses? Itu dulu ya. Ya, nggak ada menghambat. Saya terima kuasa, lengkap. Jadi tidak ada soal, not issue. Yang kedua soal melihat dokumen, kami sudah serahkan ke MK, silakan mengakses ke MK. Tapi soal penghambatan dan surat edaran itu sudah publish, bisa dicari jejak digitalnya. Bahkan surat pemecatan dari seorang profesor pun ada di situ. Itu saya dapatkan di internet. Jadi ya itu sesuatu yang sudah ada di jagat maya dan itu bisa menjadi rujukan dan sahih sebagai alat bukti. Mengenai ketidakhadiran ketua umum, kami semua sudah mendapatkan mandat dari masing-masing ketua umum, dan ini tidak mengganggu proses kami untuk melakukan. Terakhir dokter, ini terkait dengan mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan terkait dengan pasal yang merugikan yang disebutkan Dr. Mahesa tadi, di dalam pasal U yang baru itu kan SPR seumur hidup
Nah, itu belakangan muncul dokter Roy itu dokter. Nah, apakah ke depan akan menjadi potensi bahwa tidak ada lagi pengawasan dari OP gitu kan untuk melakukan pengawasan terhadap pendidikan STR dan sebagainya gitu. Apakah ke depan akan muncul lagi? Ya, kasus dokter itu kan sudah lama terjadi ya. Dan pada saat undang-undang yang lama, undang-undang kedokteran, undang-undang yang lama, itu pengawasan dan pembinaan terkait dengan praktik kesehatan, tidak hanya praktik kedokteran, itu ada beberapa stakeholder yang terlibat. Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada konsil, ada organisasi profesi, dan ada masyarakat terlibat. Sehingga pengawasannya akan lebih banyak mengawasi. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat sendiri. Ya, jadi praktek dokter-dokter yang bukan dokter sebenarnya itu kan tidak berkompeten. Yang dikhawatirkan adalah keselamatan dari pasien. Nah, di Undang-Undang yang 17 tahun 2003 ini, kalau kita lihat pasalnya, pengawasan dan pembinaan praktek kesehatan itu hanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak melibatkan stakeholder yang lain. Memang ada ayat selanjutnya dapat melibatkan masyarakat, tapi kata dapat sendiri kan belum tentu melibatkan seluruhnya. Artinya apa? Artinya memang kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlalu besar untuk melakukan pengawasan. Pertanyaan besarnya, mampukah pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan tanpa melibatkan stakeholder dengan segitu banyak PR pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Kami, organisasi profesi, sekali lagi, adanya undang-undang, tidak adanya undang-undang, kami organisasi profesi selalu tunduk kepada asas utama amanah konstitusi adalah melindungi seluruh rakyat. Artinya pengawasan kami terus berjalan. Kasus Dr. Roy hari ini terlibat koordinasi dengan ID cabang, ID wilayah, memastikan bahwa benar-benar ini bukan dokter. Berkoordinasi dengan institusi pendidikan, memastikan bahwa dia bukan dokter. Memastikan kepada konsep kedokteran bahwa dia bukan dokter. Nah, koordinasi ini yang penting sebenarnya untuk memastikan apakah dokter, perawat, bidan, dokter gigi benar-benar berkompeten untuk menyentuh pasien, mengobati pasien, melayani pasien. Jadi gini, kan kita harus clearkan ini dokter atau bukan. Kalau dia bukan dokter, tidak punya SIP dan tidak punya SDR, jangan diminta tanggung jawab dan konfirmasi kepada organisasi profesi. Tanya itu sama Menteri Kesehatan, apa yang sudah dilakukan. Kalau dia dokter tapi nggak punya SIP atau nggak punya SDR, baru karena dia tidak ijazah dokter. Jadi kalau bukan dokter, sama halnya dengan orang biasa, pasal pidananya pun beda. Dan keterikatannya dengan 3 norma juga nggak ada, baik itu norma hukum, etika maupun disiplin. Kalau bukan dokter, pertanyaannya diajukan kepada Menteri Kesehatan. Apa yang dilakukan dan tanggung jawab apa oleh pemerintah terhadap hal yang sedemikian. Nah, dalam kaitan dengan pengawasan, bayangkan begitu banyak orang yang mengaku dokter, kalau tanpa pengawasan dari sejawatnya, dari organisasi profesi, saya kira kita akan mendapatkan sebuah keadaan yang tak bukan terbayangkan. Kita ingin melakukan 2 hal, protecting the people's dan patient safety. Itulah arti penting organisasi profesi. Segera. Jadi tadi salah satunya yang menjadi fokus dari Ikat Dokter dari organisasi profesi ini adalah terkait poin pengawasan pemerintah itu tadi yang hendak dibenahi maupun diganti gitu atau dari buku kesehatan. Karena satu sebenarnya perintah konstitusi negara kita adalah melindungi seluruh rakyat. Ya. Tidak hanya pelayanan kesehatan, ada lingkungan kesehatan. Dan dalam pelayanan kesehatan kita harus benar-benar memastikan dokter, perawat, bidan yang menyentuh pasien ya, menyentuh pasien, mengedukasi pasien itu benar-benar orang-orang yang berkompeten. Nah, bicara tentang kompetensi dokter, perawat, bidan, dokter gigi, itu kan ada penelusuran dari mulai dokumennya, kemudian perjalanan profesinya, dan yang tahu persis itu adalah profesinya. Gitu. Sehingga profesi lah yang paling mengetahui apakah dia berkompeten untuk menyentuh pasien. Tidak hanya mereka yang tidak punya STR atau ijazah dokter, mereka yang punya STR dan ijazah dokter itu pun harus dipastikan kompetensinya. Anda bisa bayangkan ada dokter yang sudah lama tidak berpraktek, tiba-tiba disuruh menyentuh pasien misalnya. Kami profesi harus memastikan betul dia bisa berpraktek. Ya, walaupun dia punya ijazah dokter, kalau dia sudah lama tidak berpraktek, kompetensinya bisa menyentuh. Itu ancamannya adalah keselamatan pasien. Tujuan utamanya itu melindungi pasien, melindungi masyarakat. Ya. Dan itu adalah amanat konstitusi. Jadi
pasal 28H ayat 1 itu, kawan-kawan, Undang-Undang Dasar 45, dalam rangka pemenuhannya, to fulfill-nya, itu nggak bisa kalau nggak ada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi sebenarnya mereka ini, memang saya secara akademik mengatakan, bukan lagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, mereka ini adalah aparatur kesehatan yang melaksanakan sebagian urusan dan tanggung jawab konstitusional. Disitulah arti pentingnya, bukan sebagai pihak yang terdampak, tetapi pihak yang punya tanggung jawab konstitusi untuk menjaga konstitusi kesehatan pasal 28H ayat 1, dan karena itu dia adalah stakeholder utama dan tidak patut dihapuskan dalam